Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surat bercerita, dimanapun Anda berada, semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, surat bercerita kembali hadir menemani teman-teman sekalian. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kiai Haji Abdul Hamid atau yang lebih sering dikenal Mbah Hamid, lahir pada tahun 1333 Hijriah di Desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat pada agama. Sedangkan ibunya bernama Raihanah, putri dari Kiai Sidik. Mbah Hamid merupakan anak keempat dari 12 bersaudara yang dilahirkan dari rahim ibunya, yaitu Nyai Raihanah. Mukti kecil bukanlah anak yang manis yang sehari-harinya diam di rumah, melainkan tumbuh sebagai anak yang lincah, mudah bergaul, nakal. Meskipun begitu, Mukti rajin membantu orang tuanya. Dalam usianya yang masih kecil, ia dididik oleh ibunya dan membiasakan sholat 5 waktu berjamaah. Bahkan saat Mukti ketinggalan sholat berjamaah, ia menangis, sehingga sang ibu mengulangi sholatnya dan berjamaah bersamanya. Mukti sering disuruh ibunya membawakan oleh-oleh untuk disampaikan kepada gurunya, dan ia merasa senang sekalipun oleh-olehnya sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa masa kecil Mukti bersih dari sombong. Mukti adalah nama kecil dari Mbah Hamid Pasuruan. Sebelum namanya berubah, beliau mendapatkan nama kecil yaitu Mukti. Mbah Hamid Pasuruan dikenal sebagai wali Allah, sebagai kekasih Allah. Namun kewalian Mbah Hamid Pasuruan pernah diuji oleh para kiai. Suatu hari, Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Umar kedatangan teman lamanya asal Krapyak, Yogyakarta, yaitu Kiai Haji Ali Maksum. Kedatangan Kiai Ali ke Pasuruan, Jawa Timur hanya satu, yakni ingin membuktikan kewalian Mbah Hamid Pasuruan. Saat bertemu, Kiai Ali Maksum mengutarakan bahwa ia membutuhkan uang sebesar 500.000 rupiah. Mendengar permintaan dari Kiai Ali Maksum, Mbah Hamid tanpa pikir panjang langsung berdiri untuk mengambil uang. Ia meyakini jika yang meminta adalah Kiai Ali Maksum, pastinya tidak akan digunakan untuk keperluan di luar yang dibenarkan oleh syariat, dan pastinya untuk kemaslahatan. Namun sebelum Mbah Hamid berdiri, Kiai Ali Maksum menarik tangannya agar tidak kemana-mana dan tetap bersamanya di tempat tersebut. Pada akhirnya Mbah Hamid tetap duduk dan langsung membaca Fatihah untuk hajat dan keinginan dari Kiai Ali Maksum. Begitu selesai membaca surah Fatihah, tiba-tiba kedatangan banyak tamu dan menyalami Mbah Hamid Pasuruan.
Saat bersalaman, para tamu ini membawa amplop berisi uang di tangan mereka, masing-masing untuk diserahkan kepada Mbah Hamid. Amplop-amplop tersebut diletakkan di samping Mbah Hamid dan terlihat menggunung. Setelah selesai, para tamu bersalaman dan menyampaikan hajatnya. Mereka pun pulang. Sejurus kemudian, tumpukan amplop didorong ke hadapan Kiai Ali Maksum yang masih berada di tempat tersebut. Amplop-amplop itu dibuka oleh Kiai Ali Maksum. Satu persatu uang dalam amplop dikeluarkan dan dihitung oleh Kiai Ali Maksum sendiri. Dan berapa jumlah amplop yang ada? Setelah dihitung dengan cermat, total uang yang ada sebesar Rp500.000, tidak kurang, tidak lebih. Diceritakan juga kewalian Mbah Hamid yang disebut weruh sakdurunge winarah atau tahu sebelum kejadian. Suatu hari ada seorang tamu jauh bertamu ke kediaman Mbah Hamid. Orang ini memiliki uang 20.000 dan ingin memberikan amplop dengan isi Rp10.000 kepada Mbah Hamid. Namun karena ia terburu-buru, orang ini belum sempat menukarkan uang sampai ia masuk ke dalam Mbah Hamid. Ia mencoba menukarkan uang 20.000 yang ia miliki dengan orang-orang yang juga mau sowan ke Mbah Hamid Pasuruan. Namun tidak ada yang memiliki pecahan 10.000, 2 lembar. Ia bermaksud menggunakan 10.000 untuk diberikan ke Mbah Hamid dan 10.000 untuk ongkos pulang. Belum juga menemukan tukaran uang, tiba-tiba Mbah Hamid keluar untuk menemui para tamu, termasuk orang ini. Akhirnya orang ini pun memasukkan lembaran 20.000 ke dalam amplop dan memberikannya kepada Mbah Hamid. Tanpa dinyana, Mbah Hamid merogoh sakunya dan berkata kepada orang itu, "Ini kembaliannya 10.000." Orang itu pun kaget dan hanya bisa bengong. Kisah lain juga terjadi saat Kiai Haji Bisri Mustafa bertemu ke kediaman Mbah Hamid. Kiai Bisri mengungkapkan keinginannya untuk memiliki kendaraan mobil yang bisa digunakan untuk berdakwah ke daerah-daerah yang jauh. Ia meminta kepada Mbah Hamid untuk mendoakan hajatnya karena ia yakin Mbah Hamid adalah sosok wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Mereknya apa, Kiai?" tanya Kiai Bisri Mustafa. "Kalau enggak Fiat, ya Holden," jawab Mbah Hamid. Setelah mendapatkan rezeki yang cukup, Kiai Haji Bisri Mustafa meminta putranya, yakni Kiai Haji Mustafa Bisri, untuk mencari dan membeli mobil. Pencarian ini dilakukan dari Jakarta sampai dengan Surabaya, dan anehnya tidak ada yang ditemui dan menawarkan mobil kecuali bermerek Fiat dan Holden. Akhirnya terbukti apa yang dikatakan oleh Mbah Hamid, bahwa merek mobil yang didapat adalah Holden. Ada juga kisah saat seorang kiai ingin sowan kepada Mbah Hamid. Sejak pagi kiai ini sudah sampai di kediaman Mbah Hamid, menunggu untuk bisa bertemu. Kiai ini datang dengan mobil dan meminta sopirnya menunggu di parkiran. Karena sudah merasa lelah menunggu sampai sore dan tidak ditemui oleh Mbah Hamid, maka kiai tersebut memutuskan untuk pulang dan kembali ke parkiran mobil, menemui sopirnya sambil bergumam, "Bukan rezeki saya, sudah menunggu dari pagi sampai sore gak ditemui Mbah Hamid.
katanya kepada sopir mobilnya. Sopirnya pun nampak bingung dan menjawab, "Loh, selama Kiai menunggu beliau, Mbah Hamid malah duduk-duduk bareng ngobrol sama saya," kata sang sopir. Itulah tadi kisah kewalian Mbah Hamid Pasuruan yang diuji oleh para kiai. Semoga kita selalu mencintai dan menghormati dan meneladani kisah-kisah para ulama Nusantara yang penuh hikmah dan penuh inspirasi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian-kejadian dari para ulama Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.